Berapa? Nah di zoom set. Allah. Waduh terono set. Gak iso lah terono. Geri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan kula hormati, dumateng para sesepuh, ini sepuh, tokoh masyarakat di Manyar Tegal nih Pak, yang kula hormati. Tapi saya belum melihat ada yang sepuh ini, masih pada 17 tahun ke atas. Alhamdulillah ya. Dan kepada segenap panitia dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati, dan semuanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, ridho, kasih sayangnya dumateng kula panjenengan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, jasmani sehat, rohani sehat, kantongnya juga sehat. Mantap deh Pak. Yang mau kantongnya sehat, aminin kantong gitu. Masya Allah ya. Ya, jasmani, rohani, kantongnya juga sehat ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, sama-sama kula panjenengan niatkan thalabul ilmi nggih Pak Bu, niatkan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batas akhir. Sejauh manapun saking pentingnya ilmu masih wadah dilakoni ya. Ini saya mau pakai bahasa apa Bu enaknya? Bahasa Cina. Saya sulit ini Pak Nes. Nek saya tekok jenengan iso jawabi, saya pakai bahasa Cina ya. Wan-an. Hanya Tegal. Nih kamu nggak bisa. Ini dalam bahasa Cina ya Allah Pak, dengan video aneh kok ya. Tak pakai bahasa campur kita sambung di sini aja. Sudah minum lagi, nanti ngompol. Jadi kita pada malam hari ini belajar banyak bareng-bareng. Dia menikah belajar tentang hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Masih jauh dilakoni Bu Pak belajar. Sampai-sampai dikatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Jauh-jauh ke Cina-Cina udah kemana Tegal tuh Pak. Kurang enak nopo ye, Masya Allah. Penyebar agama Islam itu dari berbagai daerah, dari wilayah. Ada ulama dari Arab, ada ulama dari Persia, ada ulama dari Guzala, juga ada ulama dari Cina. Khusus ulama Cina yang mensiarkan Islam di Indonesia. Mulai dari Sumatera ada Pais Limbang, namanya diabadikan menjadi nama kota
Palembang. Jadi nama seorang syekh besar penyebar agama Islam, Palembang. Lidahnya orang Indonesia susah ngomong Palembang, jadi Palembang. Di Jawa ada Laksamana Mat Cengki. Ma itu Muhammad, Cengki itu Cenggu, jadi Muhammad Cenggu. Cenggu ditarik balik ke Tiongkok, ada generasi berikutnya beliau bernama Bun Suiku atau Sunan Ampel. Ada Bun An atau Sunan Bonang. Ada Gan Sicang atau Sunan Kalijogo. Ada Tan Im Han di Mojopahit, semuanya ulama Islam itu. Dan ada Tan Enggwa di Bumi Demak Bintoro. Dan malam hari ini ada Tan Yewa di Makassar. Bismillah nyambung. Semoga kajian di malam hari ini dibarengi kali barokahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya, bismillah, saya ngaji tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati setiap tahun oleh umat Islam seluruh dunia, Pak Bu. Kenapa? Karena saking cintanya umat dumateng Kanjeng Nabi. Panjenengan nggih cinta Rasul ya. Buktinya apa? Cinta itu harus ada bukti. Salah satu memperingati Maulid Nabi Muhammad. Yang kedua, banyak-banyak membaca sholawat. Yang ketiga, meneladani sifat sikap Rasulullah untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampun apa dereng iki? Jadi cinta sama Rasul. Tapi wes melok apa dereng? Jadi cinta. Nah, ini makanya hari ini yuk kita berdalam tentang hal ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat saya hormati. Baginda Rasulullah kenapa begitu cintai umat? Karena Baginda Rasulullah sendiri sangat sayang kepada umatnya. Mulai dari beliau berjuang, Pak Bu, beliau menegakkan kalimatullah, beliau menegakkan agama Islam, dicaci, dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu, harta, benda dicurahkan untuk dakwah Islam ini. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Beliau ketika sudah dalam titik nol, sama Allah ditawari melalui malaikat Jibril, Pak. Tawarkan, hei Muhammad, kalau engkau menginginkan harta benda, maka akan saya jadikan gunung Uhud itu menjadi emas permata intan beliau. Dan kalau engkau menghendaki kedudukan, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaan, saya akan kasih kepada Muhammad. Dan kalau engkau menginginkan wanita, yang mana yang engkau sukai ya Muhammad, akan saya berikan kepadamu. Dan nengok ini ditawari tentang jenengan. Kok enggak ditawari aja, gitu ya. Ini ditawari kali Allah kepada Kanjeng Nabi. Apa jawabannya, Pak? Ya Allah, bagaimana saya bisa menerima tawaran panjenengan yang betul-betul membuat nikmat itu, kalau saya masih harus melihat umatku masih ada yang masuk neraka. Sinten sing dieling-eling? Umatnya, Masya Allah, umatnya yang diingat. Bahkan sampai beliau menjelang ajalnya, ketika Israel sudah datang, malaikat Jibril sudah datang, maka ya Israel, saya sudah siap, tapi saya punya permintaan. Beliau baginda Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, saya sudah siap diambil saat ini oleh Allah. Apa yang Allah berikan kepada saya ya Jibril? Gampang Muhammad, saat ini penduduk langit sudah siap menyambut roh sucimu. Bukan itu Jibril yang saya harapkan, tapi bagaimana umatku ya Jibril? Umati. Oh, ya Muhammad,
untuk umatmu ada keistimewaan. Walaupun umatmu ini adalah umat yang terakhir, umat ragil, nanti pada yaumil hisab akan dihisab paling awal atau paling pertama. Enak kalau umatnya beriman dihisab pertama kali, nggak banyak sengsara di yaumil hisab, langsung masuk surga. Tapi kalau yang tidak mau beriman, nah kenerakanya udah lebih lama. Nah ini Pak Bu, ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi, insya Allah termasuk pulau Kanjeng Nabi. Amin. Nah itu baginda Rasulullah. Kenapa Islam begitu berkembang cepat pada saat itu Pak? Karena baginda Rasulullah itu ada sesuatu yang membuat apa? Menonjol di dalam diri beliau, yaitu apa? Akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Ngaji lek ternyata dhewe ngono nyaute mesti cepet. Allah sing separuh yang gulit. Ada Quran diwaca dalam mawon Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Musola teng masjid kados ngeten iki lho. Lek sore-sore mesti ana ujian nek mariadan. Nggih napa teng mriki wonten? Saya pernah dengar ini. Otombo ati iku lima saban. Ekaping pisan. Di saya mau coba nggak ada maknanya. Kaping pisan nonton TV sabuyare. Ini arep delok anake kados pundi. Kanjeng Nabi keistimewaannya akhlaknya akhlakul karimah, dan Kanjeng Rasul itu Pak Bu kalau mengajak umat itu tidak memerintah, orang ngongkon, orang memberi apa-apa toh, tapi beliau langsung menjadi contohnya. Masya Allah, ini yang luar biasa ya. Bagaimana dengan kita? Mari kita cek. Saya mau ngetes ya, panjenengan ngantuk apa mboten? Tak tes. Nah, saya tidak mau ngomong toh. Ini dites, panjenengan neloki mawon. Nah, nanti biar paham. Bu, tangannya coba digosok Bu. Ayo Pak, derek, Pak, ayo Pak, iki punya Pak. Ayo, nanti lek ngantuk, gak usah suwi-suwi. Saya turun, tapi lek boten ngantuk, terus sampai subuh. Oke, wong tadi kula sudah nanya panitia, ini jamnya sampai jam pinten? Sakarpe dimakan punya ini sampai subuh. Ayo Bu, terus. Ayo, tempel di pipi. Coba tempel di pipi. Tempelin di pipi. Apa rasanya? Hangat. Tes, panas ya. Satu kali lagi. Ayo lebih cepat, lebih kuat lagi. Agak kuat, agak cepat Pak. Tempel di hidung. Terakhir. Ayo. Satu kali lagi, lebih kuat lagi, lebih cepat lagi. Perhatikan baik-baik. Perhatikan saya baik-baik. Maka ayo kita tes. Oke. 1, 2, 3. Sudah panas? Tempel di dagu.
udah salah nyalain bunyai lagi. Terus sampean itu kok gak manut kula sih? Wong kula iki ayo tempel di dagu. Kuat beh demak batuk. Pelajaran apa ini yang kita bisa ambil? Baginda Rasulullah itu tidak pernah menyuruh, tapi beliau mencontohkan langsung. Lakukan apa yang engkau katakan dan katakan apa yang engkau lakukan. Semoga kula panjenengan bisa memberi contoh, menjadi contoh yang baik untuk kita, keluarga dan lingkungan kita. Amin. Nah, ini pola Rasulullah. Lek wong Jawa mantune ngoten, Pak. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangkasa tuturi gawe salah iki basa Jawa. Ing ngarsa mumpung kuwasa, ing madya mumpuk bondo, tunburi hak nampani. Ngoten ta, Pak? Ya Allah, hati-hati ya. Baginda Rasulullah akhlaknya indah. Pak Bu, saya kasih tahu sebentar. Saya sendiri tertarik dengan Islam. Saya berada di Islam. Saya membaca dari berbagai kitab suci dan saya membaca buku-buku sejarah. Apa yang membuat hati ini tergoreh, terenyuh, kemudian tertarik? Saya membaca sebuah buku dan yang mengarang buku ini bukan orang Islam. Yang ngarang buku itu orang non-Muslim. Apa pandangan beliau tentang Nabi Muhammad? Beliau katakan begini, sungguh elok seorang laki-laki keturunan Arab mampu merubah mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang Islam hanya dalam waktu 23 tahun saja. Masya Allah, 23 tahun mulai beliau menjadi Rasul sampai beliau wafat, memimpin umat mulai dari zaman jahiliyah, zaman jahilnya orang jahil, bodohnya orang bodoh, rusaknya orang rusak di zaman jahiliyah. Baginda Rasulullah merubah tatanan menjadi apa? Yang dulunya tidak berakhlak menjadi akhlakul karimah. Itu yang luar biasa. Hampir seluruh hidupnya tanpa cacat, Bu. Sementara kula panjenengan cacat tok. Ini apa nggih? Nah, hari ini kita belajar bagaimana akhlak baginda Rasul. Beliau seorang pemimpin hebat. Beliau itu hebat di mana-mana. Di masjid beliau hebat, di medan perang beliau memimpin perang dengan hebat, membela agama. Selaku pemerintah beliau pemimpin yang adil. Beliau sebagai seorang suami sama kados panjenengan, Pak. Beliau juga punya anak keluarga. Beliau begitu hebat, sayang sekali kepada keluarganya. Dan beliau seorang, kalau di sini ada seorang ustaz, beliau Rasulullah ngajar, Pak. Kalau di sini ada seorang pedagang, beliau pedagang yang jujur. Di semua lini kehidupan baginda Rasulullah hebat. Kalau orang biasa hebatnya hanya satu sisi, tapi baginda Rasulullah semuanya hebat, mempesona. Masya Allah. Lalu bagaimana seorang pemimpin? Beliau pemimpin yang adil. Pak, saya ini dulu ketika saya kenal Islam, tentunya tidak langsung berani terang-terangan seperti ini. Banyak halangan, banyak rintangan, seperti menghadapi tembok tebal di depan saya. Saya sendiri pada saat berjuang untuk diri saya sendiri dalam Islam, dicaci maki, dikeluarkan dari keluarga besar, dan akhirnya saya kelas 2 SMA harus hidup sendiri karena perbedaan. Apapun saya lakukan. Saya ini anak tunggal, Pak, yang dulunya serba minta kepada orang tua. Begitu naik kelas 2 kami punya prinsip masing-masing. Biaya sekolah sudah tidak ada lagi, biaya hidup sudah tidak ada lagi, uang saku apalagi. Maka apa?
saya sekolah sambil bekerja. SMA itu saya sekolah sambil bekerja. Karena memang saya nggak punya apa-apa. Orang barat mengatakan I have nothing. Saya nggak punya apa-apa. Saya keluar dari rumah itu ada selembar baju yang saya pakai. Orang Cina bilang apa? Omeyucie, nggak punya apa-apa, nggak duit sama sekali. Tapi saya punya iman di dada saya. Saya punya prinsip dalam Islam. Lebih baik saya miskin tapi bertahan dengan iman daripada hidup bermegah mewah tapi menjual akidah sebagai hamba Allah. Itulah yang harus kita pegang baik-baik. Pertahankan iman ini di dada, jangan sampai lepas sampai akhir hidup kita. Akidah itu memang perlu ditegakkan. Orang tanpa akidah yang kuat, kena sembako satu kardus bisa pindah Tuhan. Betul? Ini hati-hati, saudara tercinta. Ini yang digagas oleh Kanjeng Rasul. Akhlaknya kepada rakyatnya begitu luar biasa, mengayomi, melindungi, betul-betul menuntun umat. Masya Allah, itu satu. Lalu bagaimana Pak akhlak beliau sebagai seorang suami? Bu, kita semuanya berharap suami kita itu penuh kasih sayang. Pak, pernah dikisahkan dan kisah itu sering kali dengar Bu. Pada suatu malam, baginda Rasulullah itu pulang tidur kemalaman. Notok istrinya ketuk-ketuk pintu dan dibuka-bukain. Ibunda Aisyah rupanya ketiduran terlelap dalam tidurnya. Maka apa yang dikatakan Pak, Bu? Baginda Rasulullah tidak marah. Baginda Rasulullah tidak mencaci istrinya. Baginda Rasulullah tidak memarahi istrinya, tidak membentak-bentak istrinya, Bu, Pak. Maka beliau ambil serban, beliau tidur. Serbannya dipakai oleh Agung untuk alas tidur di luar. Bayangin, coba Bu, seperti itu Pak baginda Rasulullah. Begitu bangun pagi Ibunda Aisyah, ini juga akhlaknya istri Rasulullah. Begitu bangun melihat suaminya tidur di luar, beliau menangis, Bu. Ya Rasulullah, gara-gara saya ya Rasul, panjenengan tidur di luar. Gara-gara saya ketiduran, panjenengan sampai tidur di luar rumah seperti ini. Nangis Ibunda Aisyah. Masya Allah. Apa yang dikatakan Rasulullah Pak, Bu? Tidak Aisyah, engkau tidak salah ya Umairah. Istrinya itu loh Pak, suaminya bagi Rasulullah itu kalau memanggil istrinya itu apa? Ya Umairah. Apa itu Bu artinya? Si cantik yang kemerah-merahan. Sampai yang didelok bojone apa? Lek si pacaran ngelure ya rodok tuwek iki Bu. Tuwek maneh awake wis karuan betul apa? Bu, gitu. Apa yang terjadi tidak marah? Rasulullah mengatakan engkau tidak salah, tapi Ibunda Aisyah tetap minta maaf. Saya ya Rasul yang salah. Ora Aisyah. Coba Bu, rebutan minta maaf. Bandingkan dengan keluarga kita. Kalau ada salah itu bukan rebutan minta maaf, tetapi rebutan saling menyalah. Katanya di baginda Rasulullah. Memang Rasulullah sama kita ini beda. Bedanya sedikit atau banyak? Sedikit. Dengarkan baik-baik. Rasulullah itu sedikit marah. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah itu sedikit-sedikit sholat. Kita sholatnya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit berbuat baik. Kita berbuat baiknya sedikit. Makanya bedanya sedikit itu tadi. Hati-hati ya. Itu akhlaknya Rasulullah. Bu, panjenengan kalau sama suami salah juga minta maaf. Ya. Wal afina aninnas. Kalau orang lain salah Pak, panjenengan harus mau memaafkan kepada orang yang salah kepada kita. Wong wedok lek salah karo wong lanang njaluk sepuro. Kapan?
Rio ya. Rio ya dok. Jangan bu. Setiap hari ketika kita ketemu, kadang-kadang wanita itu dituntut Pak nyuwun sewu nih Pak. Anda harus memahami juga. Wanita itu kadang-kadang masih tidak salah dituntut minta maaf kepada suami. Karena wong lanang itu lek kon njaluk maaf, gengsi. Beda pakai? Gak apa-apa bu, yang penting kita happy aja supaya kita itu bisa menghibur diri kita. Suami gak pernah mau minta maaf, kita yang minta maaf. Oh, aku isin punya tidak minta maaf. Sampai nyanyi. Hari ini aku mengakui semua salah dan dosaku padamu. Walaupun aku tak sengaja namun menyakitimu, maafkanlah duhai suamiku. Kalau kita awas, lek di rumah nggak dilakoni, awas. Dicek aja, lalu bagaimana akhlak kita sebagai seorang istri? Bu, kita bicara akhlak, Masya Allah. Akhlakul karimah seorang wanita, wanita sholihah itu akhlaknya mulia, betul? Hanya istri. Terus apa? Oleh lagu itu cepet nyamuk. Lek kok malah sing nyamuk. Masya Allah. Istri sholihah kita cek, ayo akhlak kita bagaimana? Wa idza nadarta ilaiha salatka. Kalau dipandang suami menyedapkan, oh, kula wau dugi niki nggih, delok panjenengan itu saya senang. Masya Allah, sampai sepuh-sepuh sekalipun itu penampilannya bersih, rapi, cantik, anggun, mempesona. Pertanyaan saya, terima kasih sih. Apakah engkau secantik ini di rumah? Ikutan. Lek nengok langsung menangi pakaian mesti pakaian kebesaran. Lagi pakaian kedodoran, salah elek suwek bisa. Kalau bila diri suka dengan pun sampai ngene. Wong diri kok bae suka pernah diri bojone. Diri kok gelem yang ini gak gelem yang wis payu ae. Sadar atau tidak, wanita di luar sekarang itu cantik-cantik loh bu. Hati-hati Naya. Matanya suami kita itu normal, seneng delok barang api. Panjenengan gak usah pasang kacamata kuda. Yang penting panjenengan harus terbaik, tercantik, terindah di depan suami kita. Harus begitu loh. Langsing atau langsung? Ono sing protes tapi nggak tenang. Harap bunyai. Lah iku tanggoku ayune kurang apa menik kaya ngono ya kok yo sing ditinggal sing lanang. Hati-hati. Kecantikan itu bukan hanya kecantikan luar, tapi yang lebih penting lagi adalah kecantikan batin yang disebut dengan akhlak batin. Ayu tapi jual, tok. Ayu tapi jud. Wong lanang gak betah. Wong lanang itu nek wong wedok jahat ya judes, ora mung pegel, ora mung benci, tapi gila. Apa tidak cocok ibu? Napa nih sing cocok ibu? Hati-hati ya bu. Dipandang suami selalu menyedapkan. Semoga akhlak kita lahir batin bagus. Ayo dicek. Sopo wanita sakmenya kayak ini sing wau bidal sambil kali sing katung aja. Bu,
Nek binti sing lanang kok gak tau saling, dheweke wong kang saling karo wong lanang. Kayak dieling ngeten. Zaman saiki, zaman kebersamaan. Laki-laki sama derajatnya sama wanita. Ngapain wanita disuruh saling sama suami? Enggak ya. Astagfirullahaladzim. Ya untung yang kini itu udah harus jawab. Neng goni kok malah jawab ya ten. Gak katene. Gak lagi menanam gede banget. Astagfirullahaladzim. Jadi baru satu loh. Akhlak yang pertama. Yang kedua, wanita amanahnya apa? Kalau diperintah suami taat. Halo. Taat nopo selalu taat, kadang-kadang taat atau tidak taat. Kadang-kadang taat. Makanya tidak heran suami kita kadang-kadang cinta, kadang-kadang yo belenak delok kita. Dikongkon sing lanang enak-enak. Dek, tolong ya dek, aku dijetono titik anakku kesel kabeh. Ayo kalau kabeh jenengan pijeti apa diceluk itu kan pijet? Enggak, semua sama-sama tahu lah. Wanita solihah dipijeti gak kakek ngomong, sing lanang dipijeti enak, santai, ikhlas sambil sholawatan. Salatullah, salamullah didelok sing lanang. Wala Pak, sampean kok ya wis tuwek kok. Mulai sampean golek nilon anak bojo Pak sampai kayak gini ya Allah. Sing lanang sampai kerenyuh Masya Allah. Delok sing wedok kaya laki iki tenan ya Allah. Iya Dek, ya saya miliki. Iki wis kewajibane wong lanang. Iki jadi selawatan gak usah suwe-suwe nih jadi wong lanang itu. 10 menit aja. Jangan ngono karo selawatan yang gak liar-liar ngantuk. Terus siapa ngomong turu malah tangi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wanita sholihah selalu taat ketika diperintah suami. Masya Allah. Wanita salihah lain lagi. Dek, aku tulung pijetono. Pak, sampai aku gak ngerti ya. Aku tidak di wong wedok itu rada keselik. Sampai kerja aku yo kerja. Sampai orang ngopeni ning omah. Wong wedok nek motor lek sembarange, wis ora ning omah gak pembantu. Isu-isu ora-ora, umbah-umbah, kedusi bocah-bocah, ketemu anakku sekolah. Aku keselura. Bumi yo sing buka. Sing lanang delok lambene bae wong wedok ngene tok. Ora iso nyaluri. Ya Allah, Bu, jangan sampai ya. Ibu, taat kepada suami itu adalah pintu gerbang surga untuk seorang wanita. Rumah ini. Halo. Suami memang jalan kita untuk menuju surganya Allah bagi wanita solihah. Ya, suaminya api gunai. Gak kurus, api gak api, tugas kita itu mentaati. Tapi kalau gak api ya gak apa-apa, jadi tumbal kita. Bukan jalan menuju surga. Kitanya baik, sing lanang rapi. Iya, namanya juga jalan, masih belum jalan ya lewat kono. Sing penting oleh begitu. Halo Ibu. Masya Allah. Itu wanita solihah, taat kepada suaminya. Pak, wanita kan pasti taat dari panjenengan. Panjenengan ini memang punya kewenangan, tapi laki-laki jangan sewenang-wenang. Punya kewenangan tapi jangan sewenang-wenang. Ojo sakarpe. Kalau wong wedok sing halus, lemah, lembut, anggun, mempesona juga. Gawe kanjeng Rasul, khiyarukum khairukum wa altafukum fi ahli. Wah, laki-laki yang paling baik itu adalah yang paling sayang kepada istrinya, bukan istri tetangga. Waduh. Bahaya. Bahaya nak. Lah iya, sekarang ini kadang-kadang ya, lek karo bojone dhewe
Itu namanya pencitraan. Ibu deh, kalau bojone dhewe kalau wong wedok iki yang lagi nangis-nangis, dihalus-halus nek ngomong, boleh, Pak. Halo. Asal kita dandani yang ketiga Bu, wa idza kita anha hafidul kalina suka wa malika, menjaga kehormatan. Wong wedok menjaga kehormatan sebagai seorang istri, suami juga menjaga kehormatan sebagai seorang suami. Wong wedok iki nek wis duwe bojo ibu, ora kena sembarangan. Akhlak kita harus bagus, ora kena sembarangan karo wong liya, kecuali pergi itu kecuali dengan mahram atau mukrimnya. Betul apa nggih? Masuk kerja misalnya, jangan kemana-mana berdua, ini akhlaknya orang Islam. Kalau sudah menikah itu jangan sekali-kali pergi berduaan tanpa muhrim yang menyertainya. Bu, mohon saya bunyi, karena background saya, latar belakang saya itu saya dari dunia hukum, jadi saya tahu persis kondisi. Ya, saya itu jadi pengacara 2 tahun Pak. Bu, ngertos pengacara? Apa? Komannya ini memang terkendel enggak ya? Udah ini dilok pengangguran pengacara. Kurang ajar titik ya. Pengacara khusus ngurusi kasus hukum. Saya nangani kasus di pengadilan. 2 tahun saya malang melintang di dunia pengadilan Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Selama 2 tahun saya ngurusi kasus, belum pernah menang sama sekali. Loh, jangan diketawain. Ini kalau ada orang sedih senang. Senang kalau lihat orang lain sedih. Orang sedih kayak gini diketawain, jadi nanti ngejek kok Tangke kasih goblok tentang Pak. Jadi sarjana hukum pangkong, ngurusi kasus atau menang. Masalahnya bukan di situ. Karena saya sudah didoktrin sama kiai. Kalau engkau mencari nafkah, apalagi engkau di dunia pengadilan, jangan menghalalkan segala cara. Jangan memakai hukum hakikat. Apa itu ya ketiga? Halal, haram, hantam. Karena itu masuk ke dalam mulut, kerongkongan, pencernaan, usus dan 12 jari, usus besar, usus halus diproses untuk menjadi sari makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh, berubah menjadi sari darah. Sel-sel darah kita, sel-sel tubuh kita jangan sampai kena tercampur dengan makanan haram. Wedi kula Kiai matur ngeten, kalau engkau bertekad untuk memenangkan masalahmu, kasusmu di dunia pengadilan dengan segala cara, ingat Pak, engkau bisa menang di pengadilan dunia, tapi engkau tidak akan pernah menang di pengadilan akhirat. Hati-hati tentang hal ini. Halo. Jadi ini apa? Wong klien saya itu pakai wong lanang Pak, orang kuat meluap, jadi kalah terus, orang iso nyogok, jadi ini kalah. Bukan kalah, lebih tepatnya dikalahkan. Inilah pengadilan. Saya bicara saya pribadi. Akhirnya saya mundur teratur. Saya nggak lagi bermain pasal-pasal hukum, tapi saya kemudian belajar ayat-ayat Allah. Rupanya di situ lebih menerangkan dan menenangkan jiwa. Masya Allah. Ya itu hakikatnya. Kalau kita ini mau untuk menegakkan agama Allah, Allah akan kasih tolong orang itu. Intan surbahayan surkum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Yakin? Ya. Itu akhlak suami istri bagi Rasulullah dan istrinya. Lalu bagaimana akhlaknya Kanjeng Rasul kepada orang lain? Baginda Rasulullah itu orang tinggi, pemimpin kelas dunia, bukan sekedar pemimpin negara, bukan provinsi ataupun kabupaten atau kecamatan bahkan desa. Baginda Rasulullah itu pemimpin kelas dunia. Beliau itu orang tinggi, tetapi tetap rendah hati beliau. Sing greget itu ya,
Oke, Rasulullah beliau tinggi tapi rendah hati. Jangan sampai kita yang rendah itu tinggi hati, betul? Memang orang yang paling bagus akhlaknya Rasulullah. Orang yang paling baik budinya Rasulullah. Orang yang paling jujur Rasulullah. Orang yang gak banyak dosa Rasulullah. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad. Masya Allah, diakui loh kita ini, ya Allah. Baginda Rasulullah itu begitu hebatnya. Kepada kaum lain, walaupun orang kecil dia sangat menghormati manusia lain itu tidak segampang membalikkan telapak tangan dengan baik-baik. Dan lihat saya Pak, kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu perkara kecil. Tapi sebaliknya, untuk menghormati orang kecil, demi Allah itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk menjalankannya. Hanya orang-orang yang akhlaknya tinggi yang mampu menghormati siapapun, betul? Tamu ini sugih, tamu ini pejabat, tamu ini pembesar, hormat sampai kayak rukuk. Mobilnya wes belok lewat gang, sek rukuk terus. Ya Allah, tapi lek tamu ini marah, tamu ini kere, memandang dengan sebelah mata. Anak yang diajari, Dek, Abah sama Dek, anak yang tidak jawabnya kan? Abah tadi sampun natur lek panjenengan mriki iki ngomong nih ya Allah. Anak kecil jujur diajari bohong karena tidak mau menerima tamu yang dianggap rendah, dan tidak mau menerima tamu yang dianggap orang kecil. Gak apa-apa Pak, kita ini memang orang kecil. Pulau panjenengan sedaya ini orang kecil, rakyat biasa, rakyat jelata. Bahkan mereka yang nyinyir mengatakan rakyat kecil sebagai orang rendah. Gak masalah, tapi dengar baik-baik saya ngomong. Masih lebih baik orang yang dianggap rendah tapi punya akhlak yang tinggi daripada pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan rusak. Itu yang merusak tatanan masyarakat bangsa ini. Hati-hati tentang akhlakul karimah ini. Jangan pernah main-main. Letakkan diri kita untuk bisa menghargai siapapun. Paham tuh? Paham nah. Ada satu ini juga. Paham betul. Ini akhlaknya Kanjeng Rasul. Masya Allah. Menjaga supaya masyarakatnya bersatu, rukun. Di bumi Madinah itu ada berbagai agama, tapi baginda Rasulullah merangkul dengan begitu hebatnya. Tokoh toleransi dunia Rasulullah. Bu, rukun itu diwajibkan loh. Kenapa banyak perpecahan? Karena banyak orang tidak rukun. Karena tidak memegang akhlak pentisai. Karena dasar daripada hubungan antar manusia itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana mungkin bisa bersatu kalau saling membenci, saling melukai, saling menyakiti, saling menohok, saling iri? Betul apa betul? Betul? Maka apa akhlak yang harus diterapkan? Hindari kesombongan. Jangan tinggi hati. Karena di atas langit ada, di atas langit lagi ada, di atas langit lagi ada Allah. Nanti terus yang kalimah harus sampai 10 teman. Ada Allah. Hati-hati. Kita ini bukan segala-galanya. Di atas kita ini masih banyak yang lebih kita. Jangan adik
Gang adidung adiguno sewenang-wenang marang sapodo-podo hargai. Yang diperintahkan itu menghormati bukan gila hormat, menghargai bukan gila dihargai, dan jangan suka serik hati kepada orang lain. Ibu, pengajian ini sudah berjalan berapa lama? Kelompok pengajian di mana Bidawil? Ada 10 tahun tadi? 20? Oke, 20 tahun ngaji. Itu lek wong santri nu wis ngelontok apal kitab sembarang. Pertanyaan saya, 20 tahun ngaji, sik tahu ngrasani wong. Boten nate telat nyai. Kula niki lek sedina boten ngrasani tiyang ngoten ndas kula teko-teko boten kula gak karuan. Terus nang sing urip. Bu, tapi nak kalau saya boleh, ngerasani itu sekarang bukan hanya wanita. Apa? Coba lihat tadi Kanjeng Rasul. Mulai kenapa tidak marah-marah? Karena beliau perginya dakwah. Kulo apa jenengan? Delok suami ning Jogo wis sok wedok dicanar ning Jogo gak boleh. Terus kakek sing lanang buka-buka pisan. Begitu delok sing lanang turu ning gawe Jogo ora nangis. Enggak usah nangis tak bare dia. Malah ngomongnya kok jongor kon. Ngomong apa? Diketok pintu ndak semau-semau wong lanang dijongan-jongani. Ya Pak. Lho kok iku wong wedok. Tangi yo wayahe wong lanang teko gak gelem tangi. Rasulullah itu mulia yo bunyi-bunyi tapi yo tangi. Pak, Rasulullah iki dakwah, Pak. Lah sampean ngopi. Sampeyan enak njogo, iso jagongan. Wong wedok kaya ngene iki lho. Ya Allah, sampeyan lek padha enak ngono ning njogo, lek gak enak ning omah. Ngopi ning njogo, nyusu ning njogo. Makane terpakno kopi susu ning omah. Ngeres pikirane. Lah sampeyan nek pak kopi ning omah kopi hitam kok. Lah nek warung iki ono sing namanya milkshake. Ono es kopi segala macam enak-enak ning warung iki. Kopine yo mangani-mangani. Cocok. Lho. Terbaik, berarti kopi orang-orang itu kok nek ora iso nek iki rada bening titik. Wong wedok yo ngono, tuku tempe 3.000 ngobrole terus jam. Kurang gawe ya. Misalnya ngono dibumbui dengan rasa iri, dengki, fitnah, hasud, dendam. Ini yang menjadi malapetaka, akhlaknya tumpang cantik, gak bisa membuat rukun suasana. Betul apa nggih? Iri dengki diteruskan. Tonggone tuku pacero, awake panas terus. Tonggone tuku sedan, dheweke malah edan. Tonggone munggah pangkat, dheweke malah sekadar. Tonggone budal haji, dheweke budal mati. Makanya jadi tukang iri, ben urip awet enom, awet ayu. Oh, iri jeneng tok mantel tok isine ya, cepet tuwek, cepet elek, cepet mati. Sembuhi wae, Mbak. Bu, hati-hati ya, ini penyakit kita wanita. Kalau nggak diginiin, kadang-kadang nggak sadar kita, kebablasan dosa kita terus bertambah. Padahal usia kita semakin habis, semakin berkurang. Saya memang menyampaikannya dengan santai, tapi lihat isi di dalamnya. Maka kita ngeri kalau melihat dosa-dosa kita ini, kita jauh dari Kanjeng Nabi. Bu, bisa berubah ya? Bareng-bareng mula panjenengan. Sarang-sarang yuk nyai wong panjenengan manusia itu boleh dosa. Yo berubah alon-alon, gak apa-apa alon-alon sing penting berubah. Pokoknya jaga diri aman.
Bu, ada sebuah kisah. Seorang wanita meninggal dunia. Dan ada seorang syekh waliullah itu bermimpi. Mimpi ini para wali itu isyarat kepeling, tapi lek mimpi kula panjenengan itu kembali turu, kakean turu. Sang syekh ini bermimpi melihat seorang wanita yang di alam kuburnya itu begitu bahagia. Seorang wanita ini sudah meninggal tapi yang lainnya sedih di alam kubur, tapi wanita ini begitu gembira, begitu happy, begitu bahagia, begitu benar-benar yang gembira. Ditanya sama saya, ya fulana, apa sih dalam mimpinya? Kenapa kau kelihatan begitu bahagia banget ya fulana? Sementara orang lain masih begitu mengharapkan doa dari yang masih hidup, ada yang disisa, ada yang begini, ada yang muka rautnya itu tidak ada yang bahagia. Tapi saya melihat kau begitu bahagia di alam kubur. Apa amalanmu ya fulana? Apa jawabannya wanita ini, Bu? Ya Allah, saya ini tidak punya amalan apa-apa, Syekh. Lalu bagaimana kau kelihatan bahagia sekali? Iya, gimana saya gak bahagia, Syekh? Tiap hari saya terima transferan pahala. Dari mana? Dari ibu A, sing tukang ngelaku saya. Dari ibu B, sing tukang ngerasani saya. Dari ibu C yang tukang menfitnah saya. Kula wis mati kados ngeten iki lho, sik dirasani, Syekh. Makanya kula demen, makin banyak dirasani, makin banyak saya terima transferan pahala dari orang-orang bodoh itu. Hello, Bu, berhenti ngerasani wong. Jangan bodoh kita. Masa kita cari pahala ngaji sampai nunggu neng ngisor, sampai nunggu sekian jam, sampai subuh ini nanti apa meneh. Digempur sendiri pahalanya. Melaku sama dihitung pahala kalau malaikat rokib. Malaikat hati juga gak kekurangan. Beliau juga nyatet. Apa sih dicatat? Lawang karung ngomel, karung ngaji, karung ngomel. Dek, apa enggak? Sampai enggak perlu berita. Apa? Alah, ketinggalan zaman. Apa? Ilu, orangnya ke lo yang pojok ke lo. Apa? Iku ngono rondo gak duwe gawean. Mari ngono terus ngene ngono. Lah kok sugih kaya ngono. Alah, iki lek enggak ilu-ilu ya dikendak wong apa ngoten. Ya Allah, lambe turan ya. Hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Seluruh apa yang keluar dari mulut kita ini akan dihisab oleh Allah. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Masya Allah. Dan ketika diterisik, ternyata itu bukan janda. Dia punya suami yang pulangnya setahun sekali, kadang setahun 2 kali, karena beliau tugas layang. Mangkane dadi duwe lambe aja gampang umuk. Bu, Pak, mangke boleh kula samoni jamu nggih. Urun. Bu. Ben waras. Tarik duit. Yo gampang. Gampang, Pak. Orang itu kalau misalnya selamat mulya itu melalui lisan. Lek lisane panjenengan mulya, duitmu mesti akeh. Jangan akeh. Amin. Lek ini dari sejogo, orang tahu kita bermulut busuk, maka orang akan menjauh. Mulut itu yang membawa petaka, mulut itu juga membawa kemuliaan. Betul apa betul? Tinggal pilih kita mau mulut yang bagaimana, mau yang petaka, yang celaka, atau mau yang mulia. Mulut mimpin pisan baik, kok ndak sing apik pisan, enak gitu loh. Nanti pakai jamunya itu mereknya jamu Jati Kendil. Apa? Ya, jamu artinya jaga mulutmu. Jati, jaga hatimu. Kendi, kendalikan dirimu. Itulah akhlakul karimah. Jamu, jati, kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minkum. Hei wong kang iman, aja sok kowe seneng ngolok-ngolok, seneng mengatakan yang tidak kepada orang lain. Karena boleh jadi orang yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Rumah nikahin ya. Dan ayat tadi disambung. Walan nisa min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan janganlah hai wanita engkau suka mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Makanya makin mulai ngaji ora oleh ngrasani penceramai padha itu. Ibu nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah mengajarkan ketenangan untuk hubungan antar manusia. Jadi hati-hati, ya, dita'arufu, saling mengenal dengan baik, saling menjaga dengan baik, dan sampai melalui mulut dan perbuatan kita itu melukai orang lain. Itu akhlak Rasulullah. Yang terakhir, baginda Rasulullah bagaimana akhlaknya kepada Allah. Rasulullah itu makhluk, beliau itu maksum. Apa artinya si maksum itu? Terjaga dari dosa. Ada jaminan surga. Ada lagi itu, walaupun sudah dijamin surga, tapi beliau itu kalau malam hari selalu menghidupkan qiyamul lail, sampai dikisahkan lek sholat bengi lututnya sampai bengkak. Oh, di sini banyak punyai lutut bengkak itu banyak. Sholat malam, asam murah. Moga-moga tubuh kita ini sakit bukan karena penyakit, tapi karena apa? Menghidupkan qiyamul lail, maka Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Gak percaya? Orang yang senang sholat malam sehat. Orang yang senang bangun sepertiga malam terakhir sehat beliau. Karena itu proses biologi tubuh itu lek marisak itu nggak berubah aja begadang. Karena pada saat jam 11 sampai jam sekian itu saatnya liver itu untuk merecovery tubuh. Punya juga nanti kesehatan gitu loh. Karena di dalam tubuh ini ada organ-organ tubuh yang hebat. Ada limpa, ada liver, ada paru-paru, ada ginjal, ada jantung. Kalau kita buat begadang terus rusak, karena badan itu punya hak untuk istirahat. Semuanya itu sudah ada sunatullahnya. Begitu juga malam hari. Kenapa? Pada saat jam itu sampai menjelang subuh, itu pada saatnya orang itu semakin sehat ketika melek. Ketika ini Pak Mun sewu, orang lain tidur panjang di dalam tidur senyapnya, tapi hamba Allah yang hebat ini bangun Pak Bu, bangun itu deh orang yang nguyuh kok cur terus tur maneh. Bapak-bapak ya tipe orang bangun malam itu kalau belok bal-balan itu ambus getol langsung senangi. Tapi tidak digombang sholat malam. Aduh. Buka gampang. Amin. Amin. Oke. Iya. Sholat malam, masya Allah. Apa yang dilakukan orang yang tidur? Dia bangun, ambil air wudhu. Dia hamparkan itu sajadah. Dia rukuk sujud. Dia menangis hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dia basahi itu tempat sujudnya. Dia cuci matanya dengan air mata taubat. Dia cuci lisannya dengan zikir sepanjang malam, dan dia cuci hatinya dengan rasa ikhlas menjalani hidup ini yang diinginkan namun ridhoni pun Gusti. Kaping 5 zikir wangi ing
malaikat menyambut sang makhluk hamba Allah yang hebat ini, hamba yang cintanya kepada Allah luar biasa, cinta kepada sang maha cinta, cinta kepada sang kekasih sejati Allah Jalla Jalaluhu, mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dituntun dan dimudahkan. Umur dengan umur kita ini Pak, gak ada jalan lain, gak ada pintu lain kecuali yang kita harapkan adalah pintu surga. Allah katakan, para wanita yang siapa rajin sholat, rajin puasa, taat orang tua, taat kepada suaminya, apa kata Allah? Masuklah ke surgaku melalui pintu mana yang engkau sukai. Itu keistimewaannya kepada wanita. Halo, jangan sia-siakan Bu, itu saudari buka luas-luas, jangan sampai keambil. Karena manusia ini waktu kita ini makin hari makin berkurang. Jangan biarkan dosa terus bertambah. Waktu kita terbatas. Untuk hidup kita itu semakin hari semakin sempit, cepat atau lambat. Dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap aliran darah di pembuluh darah kita itu, langkah kita adalah langkah menuju ke mati. Makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Ingat, ya, ada kocam Kanjeng Sunan dalam bahasa Jawi, makanya salah dibenerke nih Pak. Belajar, ya. Apa bunyinya? Jangan atau pitutur luhur Kanjeng Sunan menika kata. Pirang taun lawase ing donya iki. Artinya, berapa tahun hidupmu di dunia ini? Berapa tahun? Nanti kita hidup sampai berapa tahun? Tidak tahu. Orang Indonesia bilang saya tidak tahu. Orang Jawa matur boten semua, boten kerso. Orang Barat mengatakan tentang usia ini. I don't know how my age. Saya tidak tahu berapa lama umur saya. Orang Cina mengatakan, wahai sekecil, hari kau subuh mulai sekau nak cinta cerita. Saya mantu yang mengerti. Aja ibu-ibu pak mantu. Ngerti banget nih. Ya, mantu buyang ngerti. Wahai cerita itu artinya saya belum tahu tentang umur itu loh ya. Karena itu memang misteri Allah, misteri ilahi. Kamiu hausu Allah Tuhan tidak memberitahukan kepada saya. Ulai setahun dari mana saya tahu hanya. Itu artinya saya ibu apa wis ngerti artinya kok. Jawabannya cuma satu. Ciu sang sekali. Hanya Tuhan yang maha tahu. Justru karena hanya Allah yang maha tahu. Namun Gusti Allah yang maha mangertosi umur kula panjenengan, kawula namung saged ngemutaken terutama dumateng kula piyambak. Napa sing kedah dimuti? Apa sing kudu dielingi Pak Bu? Ngeling ana yen sira bakale mati. Pertanyaannya, sudah siapkah sang mati kita? Sudah. Terus kapan siapin belum? Sementara kematian itu semakin dekat. Kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. 1 jam yang akan datang, kita ini tidak tahu masih ada atau tidak, betul? Kemarin itu ini cerita. Orang itu istrinya ngebet kepengen minta umroh. Suaminya nggak mau berangkat. Aku tahun depan baik. Koyok-koyok sing menentukan umur itu kita. Ternyata nggak sampai tahun depan meninggal. Getune ngoyoworo, menyesalnya kelewat batas. Kalau saja panjenengan tahu rahasia haji dan umroh,
kita akan investasikan uang kita ini untuk akhirat. Kenapa? Saya dulu sepingin sangat Baitullah karena saya merasa banyak dosa untuk dapat ampunan. Di sana kalau kita misalnya pernah meninggalkan sholat, di sanalah saat untuk kodok sholat, membayar sholat, karena sholat 1 kali di Masjid Nabawi Kanjeng Rasul itu sama dengan 1000 kali pahala sholat. Sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Jadi kalau diomongin kiai kula, lek rono ojo lali kodok sholat. Berarti kita sholat 1 kali 100.000 kali. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Di Masjidil Haram. Insya Allah kemuliaan yang diberikan Allah. Kula lek wis kangen mriko Bu Pak, ya Allah, kula kangen Kanjeng Nabi, kula kangen Kanjeng Rasul. Gak tahu caranya bagaimana, kula bisik Kak ngidam ning tanah suci. Dan apa yang terjadi karena di tanah suci itu donga ora kok sing tolak. Ketika saya pertama kali menapakkan kaki saya di tanah suci, saya berdoa satu, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, dan lapangkan rezeki kami. Kedua, saya berdoa jadikan umur ini manfaat. Yang ketiga, Islamkan kedua orang tua kami. Apa yang terjadi Pak Bu? Mulai dari memaksa, mulai menyerang, mulai memusuhi, menyiksa lahir batin tanpa perdebatan, tanpa permusuhan. Dengan sukarela, akhirnya Bapakku, kami bertiga satu rumah itu menjadi keluarga muslim semuanya. Insya Allah, itu harapan betul. Makanya kenapa doa di tanah suci itu karena ikhlas nyuwun kali Gusti Allah dikabulkan. Ya Allah, sudah percaya saja. Boleh sampai mati itu berbagai cara kita lakukan. Masya Allah deh. Apa engkau mengira sangu matimu itu adalah gemerlapnya dunia ini? Harta benda, pangkat, kedudukan, wewenang, kursi, jabatan yang kadang-kadang untuk memperolehnya dengan menghalalkan segala cara. Bukan itu sang mati kita Bu. Makanya makai mulai deh, orang lain marah-marah sama bujuni deh, mulai ngaji mencak. Oh sih Bu, mari ngaji bengak-bengok. Sampai yang nolak orang teko. Orang roh. Aku lagi sadar mari ngaji. Sadar apa Bu? Ya sadar. Ternyata Pak sadar kalau manyar Tegal itu ya, saya sadar ternyata awak dhewe sing paling lemah. Ya Allah, Bu, usah bingung itu. Dulu saya marah drama, dunia ini tahu ya bagaimana perjuangan kami dulu untuk jihad, untuk cari nafkah, untuk segala macam kita jalani asal halal. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita itu ikhlas karena Allah itu kasih hadiah itu tanpa diduga-duga. Samu mati itu bukan harta benda. Sing lanang diomongi, aku mari ini gak dulu ngaji. Lah kok gak duwe mas-masan, orang duwe gelang, orang duwe kalung, orang duwe cincin, orang duwe bingle, aku isi. Mau sampai gak roh wong-wong sing ngaji diajak sholawatan karo dunia ini, tangan serakatan kesenangan sing suke. Lah kok Dik? Sampai gak roh sholawatan menengai serakatan tangan diangkat. Salatullah salamullah ala kadoman orang gawe apa-apa. Padahal aku itu Pak oleh sampai hari kita masuk
Sampai yang itu 30 tahun gak tahu enak nih wong wedok. Yes. Jadi sing lanang, kan gak tahu enak itu. Anakku sampai ngono. Ya ora ngono, Pak. Aku iki dadi wong wedok iki lho isine ora gawe apa-apa kaya ngene iki lho. Lihat-lihat nek lambine api-api wis aku prei. Besok ora melok rakaman tiba anak kipan ora melok yasinan tahlilan. Dari sing lanang, ojo ngomong, tetap bersyukur, sehat itu rezeki, keluarga sakinah itu rezeki, anak soleh itu rezeki. Terus yang kita nyawi, bondo rezeki apa duduk, ya rezeki. Kita tidak apa-apa, cincin sitok elok goblok. Ini sampean itu Pak, disuruh kuwi, lagi ini wong gak duwe nek ngomong menghibur diri toh. Asal mati tutup mas rajebrana. Asal mati itu bukan itu, bojone lugu dise wedok angel meneng-meneng nyanyi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan tuek-tuek lebih bermasif sampai kayak nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, apalah artinya ini? Punya itu walaupun bukan mas-masan sing digawe, saya itu gak pernah minder, gak pernah sedih, gak pernah bingung. Sampai kula apa meker-meker, bojone dituntut gak karuan. Makane kula delok nggih, sing lanang kuru-kuru, sing wedok lemu-lemu. Boten nggih, Bu? Boten nggih? Jangan tuntut suami kita melebihi batas kemampuannya, nggih. Sekali dia konsultif Pak, melok suke-suke, gawe ini melok ini, gawe ini melok ini, balik ini melok ini, hati-hati, sesuaikan dengan isi kantong, betul? Bukan itu kok samu mati kita. Lalu apa Pak, Bu? Samu mati itu tuh Mas Rojo Brono. Apa kalau begitu samu mati kita yang sebenarnya? Nanging iman serta berakhir sudah pertemuan kita pada malam ini. Loh ini wis subuh iki. Jam akhirat iki wis subuh. Terus sampeyan tak delok wis ana sing ngantuk ngono. Masyaallah Bu, Pak, mugi-mugi apa yang kita bicarakan hari ini membawa manfaat. Walaupun saya sambil santai tapi ambil